jalannya cuy, cerek kali. Wih, gelap banget cuy. Apa ini? Sampai memakan korban atau apa? Wih, truk di depan cuy. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi di channel Mong Motovlog. Kali ini aku mau OTW ke barat, melakukan perjalanan ke barat sendiri, nggak ajak mama awal karena kondisi kesehatannya belum stabil ya. Jadi hari ini malam ini jam 8.27, jam setengah 9 malam aku melakukan perjalanan ke barat. Bukan mencari kitab suci ya, tapi pulang kampung ke daerah Bali Barat, Jembrana. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan kita mau isi bahan bakar dulu ya, si Bagong habis bahan bakarnya no. Oke cuy, kita melanjutkan perjalanan dulu ya. Masih ada sisa 89 kilometeran lagi lah, 90-an kilo dari tempat beli bensin tadi. Lumayan ya, 86.000 sekian pertama full tank, tapi masih ada sisa sih itu. Kalau full tanknya itu waktu terakhir aku beli waktu udah habis banget itu sekitar 115 ribuan dengan harga pertama 16.250 ya. Si Bagong walaupun motor standar kita coba maksimalkan di perawatan mesin, oke? Nah ini asik nih cuy, perjalanan malam-malam kayak gini nih. Jalanan nggak terlalu rame, tapi ini baru jam setengah 9, jam 9 kurang 15 saya. Harusnya sih masih rame. Kurang malam sebenarnya kita berangkat nih cuy. Biasanya kalau malam-malam tuh enak, jalanan kita sendiri yang punya. Tapi tetap harus berhati-hati ya, karena keselamatan di jalan itu yang terpenting. Oke, kita memasuki jalan raya Kapal ya. Jalan raya Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Desa Kapal. Kapal Panggungi sih. Desa Kapal kayaknya nih. Aku belum nggak tahu pasti ini desa-desa mana. Tapi yang aku tahu ini adalah di sini depan, di sini ada rumah sakit Kapal. Jadi ini Desa Kapal ya. Selamat datang di Kabupaten Tabanan ya. Kalau dari tempatku sih ke sini berkendaranya cuma beberapa menit doang. Paling banter 15 lah, 15-20. Kalau lagi macet bisa lah, paling lama itu 30 menit. Jam segini ini paling 15-20 menitan. By the way, di sini penerangan jalan masih aman ya, karena masih banyak ada lampu-lampu penerangan jalan. Nanti yang nggak aman itu sebenarnya di daerah Tabanan yang kiri kanannya hutan. Daerah-daerah Megati atau mungkin Selemadeg lah, nah, itu yang nggak aman. Jadi teman-teman buat yang mau perjalanan ke arah Jembrana, Gilimanuk atau mungkin Pulau Jawa, mohon berhati-hati ya. Nah ini patung apa sih namanya? Patung catur muka bukan? Bukan deh. Atau Chandra di muka? Oh, Wisnu Murti. Sorry, maaf.
Kita sudah memasuki area yang minim penerangannya, tapi nanti ada sih sebenarnya, nggak terlalu terang-terang banget sah, nggak kayak yang di perkotaan tadi, karena ini udah mulai masuk area-area kayak apa ya, nggak yang nggak rame penduduk gitu loh. Rame penduduk tapi lampu penerangan jalannya yang kurang. Jalannya cuy cerek kali. Dan di sini juga apa, jalurnya tuh nggak rata ya, hati-hati aja. Dia nggak berlubang, cuman nggak rata aja. Aduh nih kan, nah, kayak gini jalan Tabanan. Aduh, kayak gini jalan Tabanan. Dia apa, nggak berlubang, cuman nggak ratanya itu loh. Jadi ini alasan kenapa juga Mama Awal nggak aku ajak. Ya ini jalannya ini. Oh, gelap cuy. Ini jembatan keberapa ya? Aduh. Kalau aku sama Mama Owel kalau pulang ke negara itu patokan kita adalah jumlah jembatan. Kalau kita ngelewatin udah 4 jembatan, itu artinya udah mendekati udah mendekati Jembrane. Nah ini kayaknya ini aspal baru ya, tapi nggak rata juga sih. Kita akan berusaha konsisten untuk berhati-hati, karena kasihan juga bagong dia. Ya cuy, mengerikan. Mengerikan. Nah berarti ini jembatan ketiga nih, jembatan ketiga yang aku lewatin malam ini. Berarti ada masih sisa 1 jembatan lagi di daerah Bajro ya, jembatan yang terbaru. Setelah itu nggak ada jembatan lagi, tak ada kena. Woi gelap banget cuy. Aduh, kita hidupin lampu jauh dulu ya. Bw, untuk lampu jarak jauhnya ini aku pakai Bull AS, ya betul Bull AS ya, Bull AS lampu D2 yang Bull AS tipe apa itu rasanya, lumayan sih. Wah, perjalanan malam-malam. Oh di sini agak halus nih jalannya nih, dulu jelek di jalannya sini cuy. Woi, tikungan hampir tak kelihatan cuy. Wih, gelap banget cuy. Apa ini? Jalannya gelap. Kenapa nggak diisi lampu tangan jalan ya? Mobil nih, apakah karena lampunya dia mati? Apakah memang sengaja berhati-hati? Kita agak ragu-ragu ya mendahulu jadinya ya.
lampu jarak jauh gak kelihatan cuy. Oh gelap cuy. Tanda kebagi dua jalan cuy, gelap. Cuy, silau shit man. Itulah perjalanan dari Denpasar menuju Jembrana ya, di daerah Tabanan. Masih di daerah Tabanan nih, akan memasuki jalur Soko, desa Soko. Bajro akan memasuki desa Bajro. Tuh, jadi ini jembatan terakhir yang biasanya aku sama Mama Awal sebagai patokan kalau mau ke arah Bali Barat, Jembrana ya. Dia pelan-pelan atau gimana? Tapi di sini harus hati-hati, kita jalannya jelek tuh. Dia bergelombang, parah bergelombangnya nih. Oh, banyak cuy tuh. Bergelombang parah nih, kita nggak ngebut di sini walaupun kelihatannya halus dari jauh. Gelombangnya cuy. Biasanya karena gelombang cuy. Ada orang di belakang. Anjirnya, binatangnya nyebrang nggak kelihatan cuy. Untungnya sini mulai dah bergelombang jalannya cuy. Kita harus berhati-hati dan menghidupkan lampu hazard ya. Nah, ini gardu induk Tabanan. Kita sudah berada di desa Soko. Anggap ya di desa Soko ya, karena ya yang paling sering
aku sebutin kalau udah lagi jalan atau melintasi jalan ini ya, karena itu yang gampang banget diingat, karena di depan ada namanya Suku Indah. Karena ada museum ogoh-ogoh ya, dulu nggak tahu sekarang masih apa enggak itu. Udah berapa lama aku nggak pernah lewat ya. Ini jalannya jeleknya cuy. Pegel leher. Wih, jalannya berlubang cuy, parah cuy. Bukan berlubang ya, ya bener sih berlubang, cuman lubangnya itu hampir nggak kelihatan, warnanya hitam. Jadi kayak aspal yang cekung, aspal cekung cuy. Aspalnya tuh cekung, jadi nggak kelihatan. Kalau malam-malam hati-hati ya, terutama di daerah Soko tadi nih. Buat teman-teman yang ingin melintas di jalan ini mohon berhati-hati, terutama tadi nih tuh jalan di udah memasuki kawasan Soko, hati-hatilah karena jalannya gelap, terus jalannya juga banyak yang cekung. Dia nggak berlubang, cuman dia cekung tuh, warnanya tuh gelap. Apa, aspalnya tuh masih nempel, cuman gelap gitu loh. Ini M-Trans nih, yang dulu sempat bikin gara-gara dan viral. Semoga aja nggak terulang lagi ya M-Trans ya, tobat kamu. Woi, macet di depan cuy. Apakah ada? Wih, tuh jalannya cuy. Wih, mengerikan. Kita akan coba mendahului M-Transnya dulu dikit. Set. Apa ya, ada kira-kira macetnya? Paling orang masuk SPBU aja, truk masuk SPBU lah. Oh. Kan tapi kalau kita jalan ini lebih malam lagi lebih enak sebenarnya cuy, cuman ya tadi mama awal mintanya biar kita nggak terlalu malam di jalan ya, jadi ya kita menghargai, kita melakukan perjalanan lebih awal walaupun itu sebenarnya udah malam, nanggung sebenarnya. Nanggung sekalian nyari jalan yang sepi gitu loh. Wes, apa itu? Semoga itu plastik kosong ya, bukan sesuatu yang bisa mengakibatkan kecelakaan.
cuy kan, bikin gara-gara M-Trans ya. Mulai bikin gara-gara M-Trans ya. Di depan macet apa nih? Apakah ada truk yang nggak bisa nanjak? Semoga aja tidak ada kejadian kecelakaan ya. Ini lagi M-Trans nih, rekannya dia nih. Wih, macet cuy. Apa ada nih? Apa ada? Apa ada nih? Enggak, kalau kita ke kiri, santai aja, belakang truk ini aja. Kayaknya mungkin karena ada truk yang nggak bisa lancar nanjaknya ya, karena di sini nih ada tanjakan plus tikungan plus jalannya juga nggak rata. Ini di daerah Balian kalau nggak salah nih. Wah, apa yang bikin macetnya? Wah, macet parah. Wah. Sampai mana macet nih? Ah, ini kayaknya gini deh. Apa namanya? Buka tutup jalur karena ada proyek apa gitu. Misalkan pengaspalan jalan itu misalkan ya. Nah, itu masih oke lah. Semoga yang penting tidak ada kecelakaan atau apa yang mengakibatkan korban jiwa. Ngeri sebenarnya ngeliat cuy, tapi mau nggak mau gimana, kita lagi di jalan yang sama kan. Lihat PCX-nya ini enak banget ya, nyelip-nyelip gitu. Bisa ya, kenapa bagong kena? Bisa tuh, bisa tuh, bisa tuh, bisa tuh, set, bisa tuh, hai, hai ya, nah, ikutin PSX-nya aja. Wah, nak negarong lah, negara bumi pembalap. Wih, jalannya cuy. Ayolah bapak-bapak pejabat, ini tolonglah jalannya biar tidak ada sampai memakan korban atau apa. Wih, truk di depan cuy. Kita nggak bisa nih. Set. Papasan tuh truk berat semua. Woi, depan juga banyak, rame. Woi, rame. Kayaknya kalau ini kita bisa menyalip, kayaknya aman di depannya. Jadi kita harus jaga jaraknya, siapa tahu dia takutnya mundur kah, semoga tidak. Kita nggak bisa nyalip di sini. Ayo Pak Supir, semangat Pak Supir, semoga sampai selesai di tanjakan Pak Supir. Semangat Pak Supir. Jalannya cuy,
nggak berlubang, cuman ya begitulah, bergelombang tuh. Apa nggak membahayakan? Ini lebih membahayakan sih jalannya daripada jalanan berlubang. Jalannya cuy, kelihatan nggak ya jalannya ya? Oh ya teman-teman yang pulang malam, hati-hati. Jalan Denpasar Gilimanuk tidak ramah untuk sepeda motor. Aduh. Mungkin ini kita beristirahat sejenak lah di perbatasan Jembrana dengan aduh jelek jalannya. Buset, begini penampilan perbatasan sekarang ya. Dulu nih cuman bukit-bukit kosong aja nih. Wih, sekarang udah ada apa nih? Rest area, benar-benar area sih. Udah ada minimarket banyak dan kedai-kedai gitu ya.
rest area apa namanya, ya lah, apa Tabanan sih itu punya bel. Nah ini baru kita sampai di ya lah. Istirahat gak ya? Gak kelihatan apa juga cuy, malam. Ini masih buka nggak? Oh, udah tutup. Nih biasanya kalau lagi apa siang hari atau sore itu istirahatnya di sana cuy, enak sana, hanya bisa apa namanya, bisa nyantai, total nyantai lah, ada toilet. Kita sudah memasuki Kabupaten Jembrana. Sekarang kita lagi di Pengragoan. Bener gak sih? Pengragoan kayaknya namanya ini. Desa Pengragoan, Kecamatan Pekutatan. Jalanan lumayan halus di sini ya. Jeleknya itu di sambungan jembatan. Sambungan jembatannya kurang bagus sih. Gak tahu siapa pemborongnya itu. Aduh. Sejauh ini tapi kalau jalannya Jembrana aku belum gini ya, belum banyak sih melintas ini. Tapi kayaknya lebih bagus jalanan di Jembrana coy, lebih halus coy, perkandaranya juga bisa lebih sakti coy. Wih, oh, ada dikit-dikit, nggak sesering Tabanan. Apakah mungkin karena kontur tanah Tabanan itu lebih lunak ya, jadi apa, aspal tuh cepat banget jebolnya. Harus berhati-hati, tetap harus berhati-hati ya, jangan terlena sama jalanan mulus, karena di balik mulusnya itu menyimpan bahaya yang tidak kita ketahui. Wow, mobil siapa nih? Plat merah 100. Keren. Mau lagi cuy. Wih, mau pindad nih. Mantep mobil. Kayak mobilnya Pak SBY, sorry maaf. Kayak mobilnya Pak Prabowo ya, cuman beda warna. Keren. Kalau memang ini mobil pejabat ya, nggak pakai pengawalan. Saya sebagai warga negara Indonesia salut. Dia rela ikut bermacet-macetan. Oke cuy, sekarang kita sudah sampai di Kota Negara ya. Jam 11.50. Tadi sempat istirahat sebentar sih buat beli makan. Kita makan mie aja. Sebenarnya sih ada ya, nah dagang magang si Jinggo itu, cuman lagi pengen mie aja, jadi beli mie aja. Oke, bentar lagi kita sampai di rumah